Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanifah dari Fakultas Psikologi Bangka. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pertama ada definisi stroke. Stroke adalah suatu kondisi yang terjadi ketika sebagian sel-sel otak mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Aliran darah yang berhenti membuat suplai oksigen dan zat makanan ke otak juga berhenti, sehingga membuat otak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, menurut Agromedia tahun 2009. Lalu yang kedua ada jenis stroke. Nah, jenis stroke ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Nah, stroke iskemik ini terjadi ketika sel-sel otak yang mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi yang disebabkan penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah atau arteriosclerosis. Nah, ini terjadi ketika akibat timbunan lemak pada arteri yang menyebabkan luka pada dinding arteri. Luka ini menimbulkan gumpalan darah yang mempersempit si arteri. Lalu gumpalan ini dapat juga terbawa aliran darah dan menyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil dan menyebabkan adanya penyumbatan. Lalu yang kedua ada stroke hemoragik. Nah, stroke hemoragik ini adalah jenis stroke yang pendarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, darah yang keluar dari pembuluh darah yang pecah itu mengenai dan merusak sel-sel otak dan di sekitarnya. Selain itu, sel otak juga mengalami kematian karena aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi terhenti. Ada gejala penyakit stroke. Yang pertama ada nyeri kepala disertai penurunan kesadaran, bahkan bisa mengalami koma. Lalu yang kedua ada kelemahan atau kelumpuhan pada lengan, tungkai, atau salah satu di sisi tubuh. Lalu yang ketiga ada mendadak seluruh badan lemas dan terkulai tanpa hilang kesadaran atau bisa disertai kehilangan kesadaran sejenak. Lalu yang keempat ada gangguan penglihatan atau mata kabur pada satu atau kedua mata. Lalu yang kelima ada gangguan keseimbangan berupa vertigo dan sempoyongan. Lalu yang keenam ada rasa baal pada wajah atau anggota badan satu sisi atau dua sisi. Lalu yang ketujuh ada kelemahan atau kelumpuhan wajah atau anggota badan satu atau dua sisi. Lalu yang kedelapan ada kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan bicara. Lalu ada gangguan daya ingat atau memori baru. Dan yang terakhir ada gangguan menelan cairan atau makanan padat atau disfagia. Ada faktor penyebab stroke. Yang pertama ada hipertensi, lalu yang kedua ada jantung koroner, yang ketiga ada diabetes mellitus, serta ada obesitas dan hiperkolesterol. Hasil observasi dan wawancara. Dari hasil observasi dan wawancara, interviewer dengan berpakaian santai di dalam rumah aktif dalam menjawab pertanyaan. Hasilnya menunjukkan bahwa interviewer menderita stroke yang dialami disebabkan penyakit hipertensi yang dideritanya. Terlihat bahwa terdapat perubahan yang terjadi pada interviewer yang terlihat berjalan tidak seperti orang normal pada biasanya. Berbicara sedikit lambat dengan banyak berpikir ketika menjawab beberapa pertanyaan. Lalu ada analisa kajian teori. Cerebrum merupakan pusat pikiran, kenangan, akal, dan keinginan, dicipta, kemampuan berbahasa, dan tingkah laku. Bagian terdepan dari otak besar ada lobus frontalis yang mempunyai fungsi untuk mengatur kontrol gerakan, menerima dan menganalisis informasi visual, termasuk gerak dalam berbicara. Daerah pendengaran terletak pada lobus temporalis atau persis di bawah visura longitudinal. Di sini rangsangan berupa suara diterima dan ditafsirkan. Pusat penglihatan terletak pada ujung lobus occipitalis. Di sini bayangan diterima dan ditafsirkan. Penciuman dan pengucapan terletak di sebelah lobus temporalis. Berbicara, mendengar, sakit, membau, dan lainnya dihubungkan dengan korteks, yaitu daerah untuk berpikiran dan ingatan. Terlihat pada saat observasi dan wawancara, interviewer menjawab pertanyaan
dengan kurang jelas dengan gerakan mulutnya ya saat berbicara. Memungkinkan terdapat gangguan pada bagian atau cedera yang dialami di bagian otak besar atau lobus frontalis akibat stroke yang dideritanya. Interviewer mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, ada perubahan pada area penglihatannya yang sebelumnya adalah normal, kemudian menjadi plus. Lalu harus menggunakan kacamata agar melihat sesuatu tampak lebih jelas. Pada otak belakang, fungsi cerebellum adalah mengatur rangsangan motorik, terutama gerakan otot pada seluruh tubuh, misalnya mengkoordinasi gerakan berjalan, berlari, dan menjaga keseimbangan tubuh. Jika otak kecil ini kerusakan atau sakit, maka tubuh akan kehilangan yang namanya mengatur kerja otot, sehingga menyebabkan orang tersebut tidak dapat memasukkan makanannya ke dalam mulut, dan semua gerakan otot dan otot sadar dan otot-otot anggota menjadi lemah dan bicara pun menjadi pelan. Lobus occipitalis terdapat cedera yang dialami setelah kejadian tersebut. Hasil observasi dan wawancara interviewer mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut ia lebih sulit untuk berjalan yang jauh dan gaya berjalan yang terlihat juga tidak seperti pada sebelum kejadian. Beliau mengatakan bahwa untuk menulis sudah tidak bisa lagi karena ia merasa kaku saat digunakan untuk menulis, serta cara bicara yang kurang jelas dan lambat saat menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara. Di sini terlihat bahwa dampak stroke yang dialami mempengaruhi otak kecil pasien sehingga terjadi cedera atau kerusakan fungsi otak kecil pada pasien. Ada hasil diskusi. Identifikasi dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa interviewer mengalami jenis stroke hemoragik, yakni di mana jenis stroke ini adalah terjadinya pendarahan pada bagian otak akibat pecah pembuluh darah yang sehingga mengenai dan merusak komponen-komponen di dalam otak, yang juga berpengaruh sehingga terdapat pengaruh atau perubahan-perubahan yang terjadi pada interviewer sebelum dan sesudah kejadian. Terdapat perubahan dalam berjalan yang tidak seperti orang normal pada umumnya, dan cara bicaranya juga yang menjadi kurang jelas dan lambat. Interviewer mengatakan bahwa beliau memiliki riwayat penyakit hipertensi atau darah tinggi yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stroke. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.